Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para viewers? Ya, semoga para viewers selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para viewers. Eh saya harap saya harap viewers berdoa ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir karena jujur saja aku jenuh. Itu jenuh ya nggak bisa melihat. Habis jalan-jalan sih sebenarnya bosen juga sih akibat pandemi ini. Namun yang jelas viewers, kali ini saya akan melanjutkan video saya, konten saya mengenai strategi perlawanan terhadap kolonialisme maksudnya, atau penjajahan. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan secara singkat ya, tentunya ini materi singkat, audio, ya, walaupun ada gambar saya yang begitu tampan. Tapi yang jelas video ini saya tampilkan secara singkat karena saya nggak mungkin menjelaskan panjang lebar dengan sampai mulut berbusa gitu kan, tidak. Saya rasa para viewers saya juga sudah pada cerdas, rajin dan lebih canggih and sophisticated itu bahasanya, bahwa sejarah itu menarik untuk kita bahas. Oke, udah langsung aja. Pada video sebelumnya kita sudah sampai di perlawanan rakyat Banten, meliputi latar belakang, kemudian cara perlawanan dan lain sebagainya hingga akhir perlawanan tersebut. Dan kita beralih ke tempat lain, yaitu ke nggak jalan. Makassar. Oke, ini saya suka sekali dengan gambar ini. Entah kenapa orang-orang Eropa itu canggih ya bikin ilustrasi yang mungkin sifatnya agak narsistik. Secara seni ini bagus itu, sebuah litografinya bagus mengenai pertempuran yang terjadi di kalau nggak salah di Makassar ya, atau di Sulawesi, atau Celebes namanya. Waktu itu namanya Celebes. Oke, perlawanan rakyat Makassar. Oke, saya geser, sorry, ke tengah. Jadi latar belakangnya kembali lagi VOC lagi. Ini masih soal VOC, Founding of Company. Makanya ada istilah kita melawan apa? Orang dulu tuh bilang kita tuh sedang berperang melawan company. Oh, company itu maksudnya perusahaan, maksudnya itu. Nah, VOC berupaya menguasai Makassar untuk kegiatan perdagangnya. Karena apa? Ya, manusia nggak pernah puas karena alat pemuasnya terbatas. Maka VOC merasa kita harus menguasai pelabuhan tersebut, tempat tersebut supaya apa? Supaya menjadi keuntungan bagi kita. Belanda maksudnya, atau pemerintah kolonial, atau VOC, ataupun kerajaan Belanda. Nah, perlawanan ini dimulai pertama serangan VOC terhadap Makassar dimulai tahun 1634, namun serangan dari masyarakat Makassar dibatalkan. Rakyat Makassar berhasil mematahkan serangan VOC. Pada 1666, VOC mengerahkan armada yang besar untuk melakukan Makassar. Dalam serangan ini VOC menjalin kerjasama dengan Arupalaka. Who is Arupalaka? Arupalaka adalah adalah seorang raja dari Bone. Dari Bone. Nah, dia bekerja sama. Kenapa? Apakah dia pengkhianat? Tidak, dia bukan pengkhianat. Bagi kacamata saya, maaf kelipan. Dari sudut pandang saya, dia itu bukan pengkhianat. Kenapa? Ketika itu kerajaan dari Arupalaka ini dikuasai oleh Sultan Hasanuddin. Itu. Nah, silakan tulis komentar ya kalau misalnya ada yang salah dari ucapan saya tadi, silakan dikoreksi di kolom komentar. Nah, Sultan Hasanuddin ini adalah pemimpin dari perlawanan rakyat di Makassar. Nah, Arupalaka kenapa bekerja sama dengan VOC? Karena dia ingin membebaskan atau mendapatkan kembali wilayah yang diduduki oleh Sultan Hasanuddin. Seperti itu, makanya dia kerjasama. Jadi, apakah dibilang punya? Tidak. Saya rasa tidak, karena Arupalaka punya kerajaan dikuasai oleh Hasanuddin, dan karena Arupalaka adalah pewaris tahta yang sah atas kerajaan yang dikuasai oleh Sultan Hasanuddin, maka dia bekerja sama dengan VOC demi mendapatkan kekuasaannya kembali. Dan saya rasa itu adalah hal yang wajar, nggak di mana-mana, nggak di kerajaan zaman dulu ataupun di era modern, politik modern sekarang, hal-hal seperti itu wajar dilakukan. Karena apa? Adanya simbiosis mutualisme di antara dua belah pihak.
Lalu akhir dari perang ini adalah ditandatanganinya perjanjian Bon Gaya ketika Sultan Hasanuddin menyatakan dirinya kalah. Nah, itu. Dan tentunya perjanjiannya ya harus sesuai dengan kemauan VOC karena dia sebagai pemenang. Bahasanya simple ya, viewers. Mungkin kalau viewers pernah mendengar istilah the winner is takes all. Pemenang itu mengambil semuanya. Gitu. Ya kan? Itu contoh. Oke, lanjut. Isinya ya ini ringkasan ya, saya bilang ringkasan. Pertama, monopoli buat VOC, terus mendirikan benteng bagi VOC. Wilayah kekuasaan Gorontalo di Makassar menjadi milik VOC. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone dan sebagai pihak yang kalah. Maka Makassar harus membayar kerugian perang. Kedengarannya nggak fair, memang nggak fair, ya wajar karena kita pihak yang kalah, gitu. Jadi saya teringat beberapa abad kemudian, ketika Jerman kalah Perang Dunia Kedua, dan Prancis karena punya dendam kesumat dengan Jerman, apalagi setelah kalahnya Prancis dalam perang Jerman-Prancis tahun 18 sekian, ketika itu Otto von Bismarck yang leader, ketika itu jadi kanselir, menyatakan Jerman harus membayar semua kerugian perang, dan akhirnya apa? Akibat penghukuman seperti itu, walaupun sebenarnya Inggris dan Amerika itu agak orang nggak mau itu apa misalnya enggan untuk bilang setuju itu, tapi ya mau nggak mau mereka menuruti apa maunya Prancis, sehingga apa yang terjadi ya muncullah Adolf Hitler. Itu dampaknya hasil perjanjian Versailles itu mengakibatkan munculnya Nazi, Sikil gitu kan, munculnya itu gambarannya ke depan, tapi di Eropa ya seperti itu. Oke, Makassar membayar seluruh kerugian perang. Oke, oh ya, bagi viewers yang belum nonton video saya sebelumnya, nanti linknya saya kasih di atas ya. Itu. Harap bersabar. Oke, lanjut. Habis Makassar, kita pindah ke Riau. Latar belakang sama, latar belakangnya kembali lagi mengenai hegemoni, monopoli perdagangan, kemudian strateginya ya pura-pura damai dengan VOC, gitu kan. Namun dalam perundingan tersebut Sultan itu dia paksa tunduk kepada VOC. Sesuai rencana Sultan memberikan isyarat kepada pasukannya untuk mengepung dan menyerang VOC di tempat tersebut dan membakarnya. Gitu. I'm dead, fire gitu kan. Akhirnya keberhasilan ini belum mampu mengusir VOC ya. Kenapa? Karena satu, VOC punya keuntungan, yaitu mereka memiliki armada laut, yaitu kapal yang tentunya memiliki persenjataan yang cukup baik sehingga VOC dapat menyerang kembali. Nah, keberhasilan ini kan akhirnya belum mampu kan, bahkan sepeninggal Sultan Abdul Jalil Muhammad Syah, perlahan kerajaan Siak di Riau ini mengalami kemunduran. Akhirnya 1858 tunduk kepada VOC dengan ditandatangani traktat atau perjanjian Siak. Oke. Dan selanjutnya dari Riau kita ke etnik Tionghoa. Ini menarik ya. Narasinya menarik. Nah, VOC berencana memindahkan orang-orang Tionghoa ini dari Batavia ke Sri Lanka. Dan muncullah peristiwa 9 Oktober 1740, yaitu warga Tionghoa Batavia mengungsi ke kota-kota pantai utara Jawa seperti Pati, Rembang, dan Semarang, di mana para pengungsi membangun kekuatan bersama dengan warga Tionghoa di kota tersebut. Jadi ada kerusuhan. Di mana karena mereka direncanakan dipindah, kemudian ada masalah sentimen rasisme gitu loh. Sentimen rasisme yang dilakukan oleh orang VOC sendiri, orang VOC terhadap orang-orang Tionghoa yang mungkin terlalu mendominasi. Itu. Ingin tahu lebih lengkapnya, silahkan kalian cari tentang kerusuhan di Batavia tahun 1740. Kata kuncinya itu, ya. Silahkan viewers cari. Oke.
Berikutnya ada Perang Tondano. Mohon maaf ya kalau saya agak cepat karena ini panjang materinya, jadi saya hanya menampilkan inti-intinya saja yang urgent. Di Minahasa, rakyat menentang kebijakan Belanda merekrut orang-orang Minahasa menjadi serdadu, walaupun tidak semuanya jadi serdadu, ada juga yang jadikan budak dengan cara dirantai dan sebagainya. Strateginya dengan membendung sungai Temberan untuk membanjiri pemukiman penduduk Minahasa. Selama jalannya perang, berlangsung sampai bulan Agustus 1809 dan meraih kemenangan. Mengapa strategi Belanda membendung sungai Temberan menjadi senjata makan tuan? Karena air sungai yang meluap mempersulit gerak pasukan Belanda. Nah, itu kan adalah strategi yang sesungguhnya yang tidak baru, tapi masih efektif. Apalagi kalau viewers suka kisah-kisah perang dunia, misalnya saya ambil contoh. Ketika Jerman pada perang dunia pertama menerapkan strategi Schievelin, yaitu dengan menyerang Belgia. Ketika Belgia diserang, walaupun sesungguhnya Belgia itu netral, Raja Albert meminta anak buahnya atau perwira-perwiranya untuk menghancurkan bendungan-bendungan. Supaya apa? Untuk menghambat laju dari tentara Jerman ketika itu. Dan itu juga diulangi sampai ke Perang Dunia Kedua. Gitu. Mengapa air sungai meluap mempersulit gerak pasukan? Satu, butuh perahu. Kedua, berenang. Berenang kan juga butuh tenaga dan itu membuat lelah tentara-tentara tersebut. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu perlawanan Pattimura. Perlawanan Pattimura ini menarik, latar belakangnya ya tadi monopoli rempah-rempah, penetapan pajak yang tinggi, dan memindahkan penduduk untuk dijadikan tenaga kerja yang tentunya tidak dibayar, dan persoalan pelayaran Hongi atau pelayaran kapal yang selalu dikawal atau diawasi oleh kapal-kapal milik VOC. Dan yang menarik adalah tidak banyak yang tahu, Pattimura ini awalnya ketika itu Maluku masih merupakan bagian dari Inggris dan bahkan Pattimura adalah salah satu prajurit Inggris. Nah, ketika terjadi konflik di Eropa, salah satu kesepakatannya yang terjadi adalah Inggris menyerahkan Maluku kepada Belanda sebagai tukar guling atas koloni Belanda yang ada di benua Amerika. Silakan tulis komentar ya kalau misalnya ada opini saya yang salah, untuk kalian koreksi silakan. Di mana Belanda memiliki koloni di wilayah pantai timur ya, pantai timur, atau dulu namanya New Amsterdam yang sekarang dikenal sebagai New York. Itu tukar guling. Jadi ketika tukar guling terjadi, ya Pattimura yang notabene adalah pegawai Inggris dilepaskan dari kedudukannya ketika orang-orang Belanda itu pada datang. Orang-orang Belanda datang dan merasa orang Belanda ini tidak begitu ramah, makanya Pattimura mulai mengangkat senjata atau melakukan perlawanan terhadap Belanda atau VOC. Jalannya perlawanan. Nah, pada 1817 rakyat Maluku membakar perahu-perahu milik Belanda dan Pattimura berhasil menduduki benteng Trusted. Pada Oktober 1817, Belanda mengerahkan pasukan untuk menangkap Pattimura dan menawarkan hadiah sebesar 1.000 gulden kepada siapa saja yang menangkap Pattimura dan tokoh-tokoh lainnya. November 1817, Belanda dapat menangkap Pattimura. Antoine Pattimura dan kawan-kawannya dihukum mati di tiang gantungan di Ambon. Jadi berakhirlah perlawanan Pattimura ini. Untuk lebih detailnya silahkan kalian cari referensi terkait tentang perlawanan Pattimura. Oke. Ya, baiklah. Viewers yang saya cintai,
Mungkin sampai di sini saja dulu video saya tentang strategi atau perlawanan-perlawanan pada era kolonial, baik itu terhadap VOC maupun terhadap pemerintah kolonial. Oke, saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari video saya ini. Namun saya tidak menutup pintu untuk kritik dan komentar ya dari para viewers dengan cara mengisi kolom komentarnya. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tombol loncengnya jangan lupa ditekan ya untuk mendapatkan update terbaru dari saya dong tentunya. Oke, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya dari saya. Bye.